Hai. Selamat datang di podcast sehat bersama aku Nanda. Kali ini kita bakal membahas tentang cara menjaga pola makan yang sehat untuk mendapatkan tubuh yang sehat. Kali ini aku nggak sendiri nih. Aku ditamanin sama narasumber yang merupakan dokter spesialis gizi, yaitu Dokter Adel. Selamat datang, dokter. Terima kasih Nanda, senang banget nih hari ini bisa bergabung di podcast sehat ya. Wah, pasti dokter senangnya karena dokter ketemu aku kan. Ini kayaknya Nanda, kalau deket kamu tuh bawaannya ceria aja gitu ya. Akhir-akhir ini boleh tahu nggak dokter kesibukannya apa gitu? Ya akhir-akhir ini aku lumayan banyak agenda ya. Kemarin pas awal-awal kamu kontak aku kan, aku juga nggak bisa langsung konfirmasi karena aku masih ada jadwal aku lumayan padat. Jadi buat nambahin satu kegiatan lagi itu aku harus cari yang ada gitu kan. Tapi buat podcast ini tuh aku emang spesial banget, aku pengen datang buat di sini. Wah, kalian dengar sendiri kan, Dokter Adel udah nggak sabar nih untuk memberikan edukasi kepada kita tentang cara menjaga pola makan yang sehat. Pasti sobat sehat penasaran kan? Sesuai dengan judul kita hari ini, tubuh sehat dengan pola makan yang tepat. Jadi dok, gimana sih pola makan yang tepat itu sebenarnya? Jadi pola makan yang tepat itu, yang pertama tuh kita harus menyesuaikan sama waktunya. Kan kita itu makan sehari itu 3 kali ya. Jadi kita harus sarapan itu sebelum jam 9. Terus juga dilanjutin sama makan siang mulainya dari jam 12. Lanjut lagi makan malam itu biasanya dari pukul 6 sampai pukul 8 malam. Nah, jangan sampai kita melewatin waktu-waktunya tuh. Jadi begitu ya dok. Tapi kebanyakan orang-orang yang aku tahu dok, mereka tuh sering skip sarapannya dok. Gimana tuh? Nah, sebenarnya itu salah besar. Sarapan itu sangat kita perlukan untuk memulai menjalani hari karena tubuh kita itu membutuhkan asupan energi dan nutrisi yang cukup. Ketika kita meninggalkan sarapan, memutuskan tidak sarapan, itu kan asupan kalori yang kita perlukan itu jadi kurang. Hal itu membuat kita di malam hari atau di siang harinya membutuhkan kalori yang ekstra. Oh, jadi gitu ya dok. Jadi buat sahabat sehat jangan lupa sarapan ya. Benar kan dok? Ya benar banget ya. Selain sarapan nih dok, orang-orang tuh juga takut buat makan malam dok. Aku sendiri juga gitu sih dok, takut gendut soalnya. Jadi menurut dokter makan malam itu bisa bikin gendut atau enggak, gimana? Atau gimana gitu? Oh iya, aku juga sering tuh denger itu makan malam gitu. Biasanya cewek-cewek kan yang takut kayak gitu. Nah, aku sebenarnya nggak membenarkan, nggak menyalahkan juga sistem itu. Karena sebenarnya makan malam itu bisa menaikkan berat badan itu karena beberapa faktor. Faktor yang pertama itu tergantung sama jenis makanannya. Kalau kamu mengkonsumsi makanan yang kadar gula dan karbohidrat tinggi, itu tuh bisa membuat gula darah itu naik dan turun secara drastis. Nah, hal itulah yang bakal memicu rasa lapar di pagi harinya sehingga membuat kamu itu makan berlebihan. Lalu faktor yang kedua, kalau porsi makannya besar ataupun makanan yang kamu konsumsi itu tinggi kalori dan lemak, itu kalori ekstra tadi itu yang tidak terbakar akan disimpan jadi lemak. Hal itulah yang bisa membuat berat badan naik. Selain itu perlu diperhatikan juga waktu makannya. Kalau kamu mau makan malam tuh usahakan 2-3 jam sebelum tidur. Terutama kalau kamu mengkonsumsi makanan yang berat ya. Karena itu bisa mengganggu pencernaan dan meningkatkan kemungkinan energi itu disimpan dalam bentuk lemak. Karena kan ketika kita mau tidur itu aktivitas kita udah nggak banyak lagi kan. Jadi itu susah untuk membakar lemak lagi. Jadi makan malam tuh bisa bikin kita nggak gendut,
kalau kita perhatiin beberapa hal, ada jenis makanannya, waktu makannya, sama kalau kita tuh makan yang nggak berlebihan gitu ya dok. Ya benar banget Nanda, karena kan apapun itu kalau berlebihan itu nggak baik ya kan. Jadi tadi kita udah bahas tentang waktu makan ya dok. Sekarang aku mau nanya nih, kalau pola makan yang seimbang tuh gimana sih dok? Jadi kalau dulu itu kan ada namanya 4 sehat 5 sempurna. Nah, sekarang 4 sehat 5 sempurna itu diganti menjadi isi piringku. Dalam panduan isi piringku ini lebih menekankan pada pentingnya nutrisi yang ada dalam satu porsi makanan. Nah, kita bisa tuh mengikuti panduan dari isi piringku. Isi piringku itu aturan dimana di dalam satu piring, dalam satu kali makan itu isinya 1/3 makanan pokok, 1/3 sayuran, 1/6 lauk pauk, dan 1/6 buah-buahan. Jadi gitu ya dok. Terakhir dok, ada nggak sih tips-tips dari dokter untuk menjaga tubuh agar tetap sehat dan bugar dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dok? Tips dari aku sih makan yang teratur ya, 3 kali sehari sesuai dengan apa yang udah aku jelasin sebelumnya. Lalu konsumsi makanan yang sehat sesuai dengan panduan isi piringku. Batasi juga tuh konsumsi makanan cepat saji, apalagi makanan kecilnya. Jangan lupa juga untuk selalu konsumsi air putih minimal 8 gelas per hari. Dan usahakan untuk olahraga ya, itu minimal 2 kali dalam seminggu. Nah itu dia materi dan tips-tips yang diberikan oleh Dr. Adel. Terima kasih kepada Dr. Adel yang udah nyempatin diri datang ke podcast ini. Semoga materi yang disampaikan Dr. Adel dapat sobat sehat sekalian terapkan di rumah. Terima kasih kembali Nanda. Terima kasih juga buat sobat sehat semua yang udah nonton podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast Sobat Sehat selanjutnya. Bye bye Sobat Sehat.